Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safi, calon guru penerap angkatan 9 Kabupaten Tegal dari SDN Gedung Jati 01 Kecamatan Warujo. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar Bapak baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, kabar Bapak hari ini baik. Bapak, pada kesempatan ini saya mohon izin kepada Bapak untuk membantu saya dalam tugas sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1. Tugas ini yaitu mewawancari kepala sekolah praktik pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Baik Bapak, kita memulai wawancara ini Pak. Namun sebelumnya mohon kesediaan Bapak untuk memperkenalkan diri. Monggo Pak. Terima kasih. Nama saya Sukarti SPT, Kepala Sekolah SD Gedung Jati 01, Kecamatan Warujo, Kabupaten Tegal. Baik Bapak, saya ingin menanyakan terkait dengan kasus-kasus yang Bapak hadapi merupakan dilema etika maupun ujian moral. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Terima kasih. Terkait dengan kasus-kasus yang ada atau yang sudah kami tangani di SD Negeri Gedung Jati 01, di mana sekolah kami ini kebetulan berada di lingkungan masyarakat yang majemuk. Terkait dengan kasus yang ada di sekolah, pertama saya akan melakukan pendekatan terhadap yang bersangkutan, dan dalam penanganan kasus-kasus tersebut diantaranya adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan siswa atau masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan. Semuanya ini memang tidak terlepas dari suatu keputusan yang membuat kepala sekolah ini harus jernih berpikir. Keputusan-keputusan tersebut kan ada yang bertentangan, ada yang tidak. Kenapa? Sesuatu yang terjadi ketika seseorang harus memilih dua masalah, di mana masalahnya itu adalah masalah benar dan benar, sehingga akan membutuhkan daya pikir yang jernih. Inilah yang kita sebut dilema etika ya dalam suatu pendidikan. Harus menangani kasus ini harus benar-benar yang jernih pikirannya. Selanjutnya, bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Dalam menangani kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di SD kami terkait keputusan-keputusan yang mengandung
kami berusaha dengan cara diantaranya yaitu yang pertama mendefinisikan kasus tersebut atau apa ya, mendeskripsikan kasus-kasus tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data-data yang relevan. Yang ketiga, data-data tersebut biar menghasilkan suatu pikiran-pikiran yang layak. Kemudian yang keempat, membuat keputusan. Nanti keputusan tersebut kemudian diimplementasikan dan dievaluasi, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan tersebut ya, ada solusi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan. Bagaimana langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Seperti yang telah tadi Bapak sampaikan, dalam pengambilan suatu keputusan, dalam pengambilan suatu penjelasan suatu masalah, setelah seperti yang tadi saya sampaikan dari mengidentifikasi masalah dan sebagainya, ini dikandung maksud biar keputusan-keputusan tersebut ya, tidak tercecer ya. Jadi keputusan-keputusan tersebut itu bisa tercakup dalam suatu penanganan suatu kasus. Untuk langkah-langkah yang nyata yang kami lakukan di dalamnya yaitu menghadapi dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Nanti kemudian identifikasi masalah dan sebagainya, sehingga pada titik akhirnya masalah tersebut bisa diterima oleh semua yang berkepentingan atau yang bermasalah. Untuk kasus yang Bapak angkat dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilema itu apa? Dalam setiap kasus yang ada di sekolah itu memang berbeda-beda penyelesaiannya, berbeda-beda juga penyikapan. Dalam pengambilan keputusan itu agar keputusan itu diambil secara efektif adalah dengan mengupayakan melalui musyawarah untuk mufakat. Musyawarah ini dilandasi oleh akal sehat, oleh pikiran yang jernih, dengan semangat kekeluargaan dan mengutamakan kepentingan bersama serta menghargai pendapat orang lain. Jadi keputusan ini mutlak itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seperti itu. Bapak, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang kita hadapi dalam pengambilan keputusan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika,
tantangan ya ini ya masalah tantangan kita memang ya, kita harus ya, menghadapinya dengan pengambilan keputusan sebisa mungkin. Keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak atau meminimalisir keputusan itu ya yang bisa mengecewakan yang sedang mengalami kasus atau dalam suatu sekolah itu tidak hanya kasus, termasuk kebijakan-kebijakan sekolah pun harus diterima oleh semua pihak. Tidak hanya keputusan itu hanya dari satu orang, misalkan kepala sekolah. Keputusan atau kebijakan ditentukan hanya oleh kepala sekolah. Ini nanti hasilnya kurang baik karena hanya satu pikiran yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Tapi kalau kita dalam menghadapi penyelesaian keputusan itu, kita memanggil semua warga sekolah, bapak ibu guru, otomatis komite, tokoh masyarakat, bahkan siswa pun harus kita undang untuk apa? Untuk menciptakan atau menghasilkan keputusan di dalam kebijakan yang akan dikeluarkan oleh sekolah. Jadi dari penjelasan Bapak bahwa mengambil keputusan itu memang bukan hanya satu pihak, tapi kita koordinasi atau musyawarah dari beberapa pihak. Iya, betul. Sehingga dalam keputusan tersebut tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, selama ini Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lima tersebut, dan untuk prosedur apa yang Bapak jalankan? Dalam penyelesaian kasus apa saja, itu kami dalam menangani itu tidak membuat jadwal. Jadi ada kasus muncul, maka sesegera mungkin kasus atau masalah tersebut diselesaikan, sehingga nanti masalah-masalah itu tidak bertumpuk-tumpuk. Karena dalam suatu lembaga, suatu sekolah, misalkan kasus satu belum diselesaikan, maka akan muncul kasus-kasus yang lain. Kalau penyelesaian kasusnya dibuatkan jadwal, ini kasus satu muncul, nanti penyelesaiannya nanti karena ada jadwal, nanti tanggal sekian, nanti akan muncul kasus baru. Maka kasus-kasus ini atau masalah-masalah ini akan bertumpuk-tumpuk, maka akan menimbulkan suatu gangguan, mengganggu kelancaran dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sehingga kami sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan kasus ini tidak terpancang dengan jadwal. Itu seperti itu. Ya, Bapak. Jadi dalam menyelesaikan kasus itu kita tidak melihat jadwal, tapi sesegera mungkin dan secepat mungkin dalam menangani kasus tersebut, sehingga kasus itu tidak bertumpuk-tumpuk dan tidak menimbulkan masalah yang baru. Terima kasih. Adakah seorang atau apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lima? Dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, Bapak itu tidak mengambil keputusan secara pribadi. Jadi suatu keputusan, suatu masalah diputuskan oleh saya sendiri.
Kenapa? Belum tentu keputusan yang saya ambil ini ya, bisa menyelesaikan ya, masalah, belum tentu. Maka Bapak dalam pengambilan keputusan itu, ayo bareng-bareng dengan semua warga sekolah, ya, bareng-bareng duduk bersama untuk mengeluarkan semua pendapat yang ada dalam menangani kasus tersebut. Kami berbicara dengan Bapak Ibu guru, berbicara dengan komunitas sekolah, berbicara dengan kalau memang perlu, berbicara dengan tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan dengan anak-anak. Ini sebagai masukan sehingga keputusan tersebut terasa ringan. Nah, kenapa? Keputusan itu adalah hasil musyawarah bersama di antara warga sekolah. Kami sebagai kepala sekolah pun tidak merasa berat, ya kan? Suatu pekerjaan kalau dikerjakan bersama-sama kan menjadi ringan. Ya. Itu maka yang kami laksanakan yaitu dengan bersama-sama, duduk bersama, ya, bicara bersama ya, untuk menyelesaikan masalah. Jadi dalam penyelesaian kasus Bapak itu tidak secara sepihak, tapi dengan ada guru yang terlibat, ada komite, wali murid, dan siswa juga mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat, sehingga dalam menangani kasus itu terasa mudah didampingi. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan suatu keputusan yang kami lakukan yaitu yang pertama kita harus musyawarah dengan warga sekolah karena kita berkedudukan di sekolahan, maka kita harus musyawarah dengan warga sekolah. Kemudian melalui keputusan inilah nantinya mudah-mudahan keputusan ini bisa diterima dengan lapang dada oleh semua yang berkepentingan dalam suatu keputusan ini atau dalam hal mengatasi suatu kasus masalah, suatu kasus, solusinya ini bisa diterima oleh mereka yang sedang terkena kasus. Solusinya bisa diterima oleh mereka sehingga tidak ada rasa kekecewaan dengan pengambilan keputusan yang kami putuskan. Jadi intinya bahwa dalam pengambilan keputusan, baik keputusan apa saja ataupun dalam hal ini dilema etika yang membutuhkan pemikiran yang sangat jernih, karena sangat sulit untuk menentukan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini. Memang butuh pemikiran sejernih-jernih, tidak ada rasa subjektivitas, yang ada objektivitas, sehingga keputusan ini terasa adil bagi mereka yang sedang mengalami kasus atau bagi mereka dengan dikeluarkannya kebijakan oleh sekolah. Terima kasih Bapak atas waktunya, banyak pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini bisa berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil. Amin. Nah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesempatan ini saya mohon izin kepada Ibu untuk membantu saya dalam tugas sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1. Tugas saya ini akan mewawancari kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama kasus-kasus di mana nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Baik Ibu, kita memulai wawancara. Namun sebelumnya mohon kesediaan Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Sabi. Perkenalkan, nama saya Nafisa, SPPSD, Kepala Sekolah dari SD Gedung Jati 2, Kecamatan Wajah. Baik Ibu, saya akan menanyakan terkait dengan kasus-kasus yang Ibu hadapi yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, ini Mas, setiap lembaga atau setiap komunitas itu mesti ada suatu kasus ya Mas, di mana di situ ada kasus dilema etika dan dilema rujukan moral. Untuk dilema etika biasanya itu perlawan atau benar lawan benar. Untuk dilema moral biasanya itu benar dan salah. Itu biasanya yang terjadi pada khususnya di sekolah ya, yang punya anak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya atau mengatasi permasalahan yang ada di sekolah, baik saya libatkan dewan guru untuk mencari solusi atau mencari permasalahan yang ada di sekolah. Jadi saya dalam menyelesaikan permasalahan baik itu dilema etika ataupun dilema moral itu saya libatkan dewan guru yang ada di sekolah ini. Ya, berarti Ibu dalam mengambil keputusan itu tidak secara pihak atau sendiri, kolaborasi dengan dewan guru atau pihak-pihak terkait, sehingga dalam keputusan itu tidak ada salah satu pihak yang merasa semuanya enak lah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk pertama yaitu dalam langkah mengidentifikasi atau mempelajari atau menyelesaikan suatu masalah, biasanya kapan terjadi, di mana, terus dua orang itu yang berselisih itu siapa saja, terus yang langkahnya kedua biasanya saya memanggil kedua pihak yang berselisih atau kedua pihak yang terkait, ya, dua anak atau dua pihak yang terkait untuk diminta konfirmasi atau diminta pendapat atau permasalahan yang ada. Kemudian selanjutnya itu mencari penyebab dari permasalahan itu terjadi. Biasanya contohnya perkelahian anak itu kan berarti anak berkelahi mesti ada penyebabnya, tidak mungkin tidak ada penyebabnya, berarti ada penyebab dari perkelahian itu. Setelah itu kita mencari solusi dari kenapa anak itu bisa berkelahi, jadi nantinya agar anak itu tidak berkelahi lagi. Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan atau solusi atau mencari solusi dari itu, biasanya saya musyawarah dulu dengan guru-guru yang ada di sini. Dari pendapat guru-guru kita musyawarahkan,
untuk mencapai mufakat agar umpamanya nanti permasalahan itu selesai di dalam menghadapi masalah itu selesai dulu. Jadi saya tidak sendiri untuk menyelesaikan, kita minta dari teman-teman guru dan komite. Jadi dalam penjelasan itu Ibu tidak sendiri melibatkan guru atau kolaborasi sehingga di kemudian hari keputusan itu tidak timbul masalah kembali. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan permasalahan itu, saya mengharapkan ataupun dari teman-teman guru yang di sini mengharapkan agar kasus tersebut itu tidak dapat menyakiti ataupun merugikan dari pihak-pihak yang terkait. Jadi semuanya enak untuk menyelesaikan. Ya, dari permasalahan itu tidak ada pihak yang merasa Dari tersakiti atau dirugikan atau pihak yang merasa kurang sesuai, sehingga semua pihak akan menerima. Baik Ibu, selama ini apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut? Dalam bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal itu tidak ada, Mas. Tapi kalau toh ada kejadian pas hari itu juga, maksudnya kalau ada kejadian saya harus langsung ditangani hari itu juga, agar permasalahan tersebut tidak terlalu berlarut-larut panjang. Jadi tidak ada jadwal tertentu untuk menangani ini, tidak. Tapi kalau toh ada kejadian langsung diselesaikan, dimusyawarahkan agar kejadian itu tidak berlarut. Berarti apabila ada terjadi masalah itu tidak terjadwal, sesegera mungkin masalah itu diselesaikan dan tidak terjadi masalah atau timbul masalah yang lain. Jadi adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Dalam mengambil keputusan, kalau toh nanti dimusyawarahkan di dalam dewan guru itu tidak terselesaikan, biasanya saya ke pengawas ataupun ke, kalau di sini ya gubernur ya Mas, kalau kalah di sini. Jadi tidak melibatkan, maksudnya saya melibatkan orang-orang yang ada di atas sana. Jadi tidak sendirilah. Dan kalau toh tidak bisa diselesaikan dengan dewan guru atau tidak bisa selesaikan di sekolah, saya minta pendapat dari pengawas ataupun kalau di sini ya dikut ya Mas, maksudnya koordinator wilayah kecamatan lah. Dari semua wawancara ini dan hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema itu? Untuk kalau ada permasalahan dilema itu, biasanya kita pelajari dulu permasalahan apa, penyebabnya apa, terus kita selesaikan secara musyawarah. Kalau ataupun tidak bisa terselesaikan dengan dewan guru, kita konsultasikan kepada yang lebih atas lagi atau dalam hal ini ada pengawas atau KWK. Ya, jadi dalam mengambil keputusan jangan sampai menyakiti dari salah satu yang bermasalah itu. Jadi semuanya enak, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang kerugian tidak ada yang dirugikan lah. Semuanya yang punya masalah diselesaikan dengan aman, damai, sejahtera, sentosa. Berarti dalam pengambilan keputusan apabila dalam di sekolahan tidak selesai, Ibu akan berkonsultasi dengan pihak yang di atasnya lagi, sehingga dalam keputusan-keputusan itu tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, pihak-pihak yang merasa tersakiti. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon doanya semoga saya bisa menyelesaikan calon guru penggerak dengan baik dan diberi kemudahan dan kelancaran. Terima kasih Ibu. Semoga sukses Mas, Amin. sukses selalu. Amin.